Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Politikus PDIP sekaligus wakil koordinator tim relawan pemenangan Ganjar, yaitu Andian Napitupulu, menyebutkan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak khawatir dengan manuver Presiden Jokowi yang dinilai sedang kampanye untuk 02. Hal ini diungkapkan Andian saat berada di acara layar tancap di acara Nobar yang bersama-sama melihat debat Capres Cawapres, juga dihadiri oleh Teguh dan Fadlizon. Nah, pada kesempatan itu Andian juga menilai meskipun Jokowi memiliki kepuasan yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%, itu semua Andian mengatakan bukan karena Jokowi tapi karena program Jokowi, yaitu Nawacita, yang saat ini sedang menjadi program Ganjar Mahfud Soal Nawacita, Andian bahkan menyentil Fadlizon yang mana dulu sangat keras menolak Nawacita. Memang dulu Fadlizon sangat anti dengan Jokowi. Bahkan yang menyebut Nawacita itu program yang bersifat abstrak. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui esensi dari Nawacita. Jadi hal ini hampir semua program yang dirumuskan oleh Jokowi tidak ada yang sepakat Fadlizon ini. Ini mengatakan tidak ada verifikasi dan perbaikan nasib rakyat, itu kata Fadlizon. Tapi ternyata sekarang ini Fadlizon berubah haluan, ikut Prabowo, menjadi pendukung Jokowi dan mendukung anaknya yaitu Gibran menjadi pendamping Prabowo sebagai cawapres. Itulah yang kemudian membuat Andian menyebut bahwa rakyat harus memilih Ganjar Mahfud, karena Nawacita yang membuat Jokowi melejit dan berhasil membuat program kesejahteraan rakyat ini berada di tangan Ganjar Mahfud. Ya begitulah Fadlizon. Kini malah ngemis dukungan dari Jokowi untuk Prabowo. Memang Fadlizon itu politisi yang enggak punya urat malu. Dan soal Jokowi yang memihak dan berkampanye, kondisi ini membuat sentimen yang sangat memalukan. Dalam beberapa hari terakhir aja setidaknya ada 5 sivitas akademika. Dan tiap malam kemarin, tadi malam ada informasi sudah 30 sivitas akademik menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung menjelang pemilu tahun 2024. Mereka menyebut Presiden telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis. Hal ini mendorong kampus untuk turun tangan langsung memberikan seruan moral yang disampaikan sebagai peringatan keras. Seruan moral dari akademisi ini menandakan ada persoalan pelanggaran etika berat di pemerintah Jokowi yang kalau terus menggelinding di ruang-ruang publik bisa menggerus kepercayaan publik. Jadi saat ini kepuasan Presiden itu makin hari makin tergerus karena ulahnya sendiri. Apalagi beberapa waktu lalu Jokowi mengeluarkan narasi Presiden berhak berkampanye, tapi melihat Presiden berkampanye untuk anaknya menjadi sangat tidak etis karena medan elektoralnya tidak seimbang. Masalahnya
Presiden Jokowi mencoba membenarkan pelanggaran tersebut dengan dalih keabsahan konstitusi tanpa mempertimbangkan apakah tindakannya itu etis atau tidak. Padahal manuver seperti itu sama artinya merusak prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Bahkan bisa disebut pelanggaran etik yang luar biasa. Diharapkan dengan menggemanya seruan moral dari berbagai universitas, Presiden Jokowi dan penyelenggara negara bisa merubah menjadi situasi, menjadi lebih etika. Kalau mau secara frontal, ini adalah seruan agar tidak memilih pemimpin yang didukung Jokowi. Itu mungkin pesan secara tidak langsung, karena dengan mendukung Prabowo Gibran artinya mendukung pemerintah dan artinya ikut mendukung terjadi fenomena politik ini sekarang ini. Satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan ugal-ugalan ini secara konstitusional atau bagaimana caranya itu, ini adalah bagaimana caranya untuk menghentikannya. Ini dengan cara jangan biarkan mereka menang di Pilpres. Mereka dalam arti 02. Waktunya sudah dekat. Mereka yang selama ini berdiam diri harus keluar dari sarangnya. Mereka merasa harus bersuara supaya semua orang sadar dan bahaya besar yang mengancam demokrasi dan hukum di Indonesia. Mari, seruan moral ini harus kita sampaikan, baik itu ke saudara, baik itu ke teman, baik itu ke media massa, Instagram. Semua harus sama-sama menyuarakan bahwa negara sekarang ini tidak baik-baik saja karena ulahnya Pak Lurah. Demokrasi sudah mulai goyang dan dibungkam. Ya. Jadi ini kalau menurut saya itu sudah ada darurat demokrasi. Sedangkan pemilihan tinggal beberapa waktu lagi. Tinggal 8 hari lagi. Waktu hanya singkat, makanya berita-berita ini harus cepat disebarluaskan agar menyadarkan mereka-mereka yang masih belum paham. Tidak terlambat. Kalau nanti terlambat itu berbahaya untuk demokrasi di Indonesia. Ya saya pikir itu, mari kita sama-sama menyuarakan itu agar supaya 02 Ganjar Mahfud menang. Terima kasih. Merdeka.